adik-adik, apa kabar semua? Kakak percaya adik-adik dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan. Amin. Yuk adik-adik, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan mengurapi kami, Tuhan memberkati kami, berikan kami hikmat agar kami dapat mengerti firman-Mu. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kakak akan membawakan tema hari ini, yaitu Daud dan Goliat, ya, yang tertulis di dalam 1 Samuel 17 ayat 45. Kakak akan bacakan, adik-adik boleh menyimak sama-sama. Amin. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Nah, adik-adik, kita akan belajar dua tokoh saat ini. Yang pertama siapa? Yaitu Daud. Yang kedua siapa? Yaitu Goliat. Nah, Daud adalah seorang yang kecil badannya, seperti kakak, iya kan? Lalu Goliat adalah seorang raksasa. Dia tinggi dan besar. Dia seorang yang pahlawan di bangsa Filistin. Nah, adik-adik, waktu itu di medan pertempuran, Goliat menentang barisan Israel. "Hai kamu barisan Israel, siapakah di antara kalian yang berani melawan saya?" Ya, Goliat katakan demikian di tengah-tengah medan pertempuran. Sehingga waktu itu Raja Saul dan pasukannya berada di medan pertempuran, dan tidak ada satu orang pun yang berani melawan seorang raksasa ini. Sehingga ketika si Daud mendengar tantangan itu, maka dia kecewa. Karena apa? Dia merasa bahwa barisan Allah, orang-orang percaya itu, orang Israel yang menyembah Tuhan, ditantang oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yaitu bangsa Filistin. Nah, sehingga si Daud mendatangi temannya Yonatan dan juga mendatangi Raja Saul, raja pada waktu itu. Sehingga dia katakan, "Aku akan mengalahkan dia. Biarkan saya mengalahkan dia di medan pertempuran." Begitu. Hanya Raja Saul memberikan dia waktu dan juga tempat kesempatan untuk bertempur dengan si Goliat. Namun saudaraku, ketika di medan pertempuran, berhadapan satu orang yang kecil dan satu orang yang raksasa, apa yang terjadi adik-adik? Si Goliat menertawakan si Daud. Wah, ini orang kecil sekali mau menentang raksasa. Engkau akan mati di tangan saya, kata si Goliat. Tetapi Raja Daud berkata, "Engkau mendatangi aku dengan pedang, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan." Nah, adik-adik, kita harus percaya bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang mengenal Tuhan. Seorang Daud adalah seorang yang suka menyembah Tuhan, suka memuji Tuhan. Dia adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Sementara Goliat, dia tidak percaya kepada Tuhan. Nah, ketika imannya bergejolak, ketika imannya itu bangkit, maka dia berani menghadapi si Goliat. Hanya dengan satu alat, yaitu ketapel, ya, diumban pakai batu, maka dilemparkannya mengenai jidat daripada si Goliat, maka tumbanglah Goliat pada saat itu. Sehingga semua bangsa itu menjadi heran dan takut. Dan apa yang terjadi adik-adik? Daud mengalahkan Goliat raksasa, dan dia memenggal kepala raksasa itu dan memberikannya dan mengusir orang-orang Filistin itu, dan Filistin itu menjadi tawanan orang-orang Israel pada waktu itu. Nah, apa yang terjadi? Kenapa si Daud bisa mengalahkan raksasa tersebut? Yang pertama kita belajar, karena Raja Daud memiliki iman kepada Tuhan. Dan yang kedua, Daud datang dengan nama Tuhan. Ya, dia tidak membawa dirinya, tetapi dia datang dengan kuasa nama Tuhan, sehingga dia mampu mengalahkan Goliat, raksasa yang besar itu. Nah, adik-adik, sebagai penutup daripada sharing kakak hari ini, mari kita belajar, ya,
supaya kita tetap memiliki iman kepada Tuhan, kita selalu bersandar kepada Tuhan, dan kita mengandalkan kuasa daripada nama Tuhan. Maka adik-adik, kakak percaya adik-adik akan mengalami kuasa dan kemuliaan Tuhan dimanapun adik-adik berada. Amin adik-adik. Nah, sebagai penutup ayat hafalan kita, kakak akan berikan, yaitu di Yohanes 11 ayat 40, berkata demikian. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Nah adik-adik, biar ayat hafalan ini boleh dihafal ya adik-adik. Oke, sekarang kita mau tutup di dalam doa. Yuk sama-sama kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu, biar firman-Mu menjadi kekuatan kami memiliki iman, kami mengandalkan Tuhan, dan kami terus mengandalkan kuasa daripada nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati adik-adik kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.